Gak apa-apa, gak apa-apa. Udah? Oke. Kulihatnya kemana sini? Kamera. Ke kamera. Yang ini Kiri sama kanan boleh dua-duanya. Kak, kemana-mana juga boleh, gak apa-apa. Oke, udah? Udah. Oke, Kak Danila, terkait dengan gaya manggung Kak Danila yang disukai anak muda, kan banyak disukai anak muda, Iya, tapi dengan kan nyeleneh gitu ya, tampilannya. dan tampilan apa adanya. Tapi ternyata ada sisi ibunya itu, ibu rumah tangga, sampai dibikinin konten Bojoku Masak. Oke. Maksudnya bisa masak lah kan, Iya, dibalik gimana tuh aksi menurut Kak panggungnya Danila? yang hebat. Apa ya, kayaknya karena aku suka masak, tapi kan manggung juga sebenarnya masak musik juga kan. Tapi kalau masak sih lebih ke hari-hari kali ya, tapi kalau manggung yang memang ngebawain lagu-lagunya harus sesuai, jadi bajunya harus rapi, harus sesuai dengan lagu-lagunya juga. Itu kayaknya banyak juga sih yang kayak gitu sih. Tapi sisi lain Kak Danila sebetulnya di belakang panggung itu seperti apa sih? Kurang lebih sebenarnya mirip sama aku kalau lagi manggung, ketika speech itu mirip banget, atau bahkan pada saat kayak masak juga sama mirip juga. Jadi nggak terlalu banyak perbedaan lah kalau udah manggung. Nah gimana tuh Kak sebetulnya? Miripnya berarti ada perbedaan sedikit lah, apa yang berbeda sedikit? Apa ya? Mungkin kalau hari-hari bahasanya lebih kasar lagi, udah pasti, karena kan teman-teman tongkrongan kan, dan yang pasti tapi tidak luput, maksudnya yang tahu-tahu aja, bukan berarti kasar sama semua orang terus kayak sama orang tua jadi kurang ajar gitu, enggak. Paling itu sih yang mungkin ngebedain, ya lebih lepas kali ya, karena kalau di panggung ada beberapa hal yang harus dijaga juga gitu, karena nggak semua orang bisa menerima apa yang aku bilang lah. Nah, berarti kalau di rumah itu berbanding terbalik ya Kak dengan gayanya Danila itu? Sebenarnya sama sih, di rumah juga sama kayak kalau aku lagi manggung terus speech itu sama juga, tapi mungkin karena kegiatannya bukan manggung kali ya, jadi kegiatan hari-hari jadi terlihat seperti keibuan gitu, padahal sebetulnya sih sama-sama aja kok, beneran nggak beda lah. Nah, Tapi awal belajar masak itu dari mana sih Kak? Bisa masak gitu, apa dari orang tua Kak atau gimana gitu? Yang pasti dari orang tua sih, dari mama sama papaku, dan itu kayaknya bagi mereka tuh semua manusia tuh wajib bisa masak, at least buat dirinya sendiri gitu kan. Jadi sisanya masak karena suka makan aja sih, ketika suka makan terus tahu makanan yang menurut kita enak apa, terus ya udah akhirnya masak sendiri. Nah tadi kata Kak Danila mama dan papa, belajarnya dari mama dan papa, berarti papa pun yang laki-laki bisa masak? Ya, papaku bisa masak, mamaku bisa masak. Kak Danila kalau misalnya dikontenin kayak gitu tuh gimana sih Kak? Gimana tuh? Kayak gini tuh gimana? Kan dikontenin, kalau kayak tagline-nya kayak Bojoku Masak. Oh. Gimana? Seneng nggak Kak Danila maksudnya dikontenin gitu sama Mas Bojo gitu kan? Sebenarnya sih biasa aja sih, karena mungkin apa ya, awal dia kontenin itu tuh khusus untuk konsumsi dia pribadi supaya memori handphonenya nggak penuh, jadi diupload aja. Oh itu tuh Iya, juga. emang setiap hari emang selalu bikin konten gitu ya bersama pacar gitu atau gimana? Enggak sih, enggak. Jadi kalau emang lagi mood aja gitu, kalau misalnya nggak pingin bikin konten ya nggak usah bikin. Tapi justru disukain sama orang-orang tuh gimana sih Kak? Dengan konten itu gitu? Masak. Nah itu sih gue juga nggak ngerti ya, cuman untungnya setelah ada konten itu jadi ada orang yang kayak bagi resep atau apa kayak gitu-gitu, dan buat gue pribadi sih jadi, karena kan sebenarnya masakannya nggak ribet ya, bukan yang, karena aku bukan koki lah, jadi mungkin mereka bisa praktekin juga di rumah yang simple, atau anak-anak kos bisa bikin kayak gitu. Jadi banyak orang juga yang terinspirasi dari Kak Danila ya, kayak tadi membagikan resep gitu Ya, kan salah satu. semoga menginspirasi ya. Sering bagi resep di mana Kak? Nggak ada sih gue, Ya, karena kan kalau gue orang penyanyi nanya. ya, gue bagi resep di Kalau orang nanya kan bisa di komen Kak ini resep Iya, apa atau gitu. di Oh. DM Kak, DM. Kak Danila bales secara pribadi atau gitu. enggak sih, sebenarnya nggak pernah. Kalau resep makanan gitu nggak pernah. Enggak sih, sebenarnya nggak ada lagi kepanjangannya, kayak nggak pernah. Paling cuman ngobrol sama Andiva, ini adik aku, dia juga suka masak, jadi sering. Oh ini orangnya? Iya, ini tanpa dia aku mungkin nggak tahu lebih banyak lagi ilmu ya, karena dia juga pernah ada. dia adalah koki, jadi aku banyak sharing sama dia. Tapi emang awalnya pengen jadi koki atau penyanyi sih Kak? Jadi penyanyi, tapi kan semua orang masak, masa gue masak sekali langsung dibilang chef, kan nggak mungkin. Gitu, tapi ya mungkin itu kali ya, karena orang jarang ngelihat apa kegiatan aku di luar manggung, jadi mereka kayak, oh ternyata
Danila sama aja kok kayak manusia-manusia biasa pada umumnya. Karena Nila suka masak tumis-tumisan, betul? Iya. Tumis apa biasa? sayur apa ya, yang ada di kulkas aja sih sebetulnya. Biasanya karena sayur itu umurnya pendek jadi banyak beli frozen vegetables atau bikin nasi goreng standar sih yang kalian juga suka bikin lah sebenarnya. Suka belanja ke pasar sendiri? Atau ada yang belanjain? Belanja ke pasar nggak sering karena aku bukan orang yang rajin bangun pagi, dan biasanya belanjanya kalau ke supermarket gitu yang beli sayur yang sekiranya umurnya lama gitu, kayak labu, buncis, wortel, dan lain-lain, beberapa sayur yang aku tahu ini lama gitu. Nah kadang-kadang kan dari tadi bilangnya belinya sayur gitu. Nah untuk daging tuh emang nggak makan daging kan? Aku nggak makan daging sapi, daging kambing. Kayak daging yang aku makan cuman ayam, kadang-kadang ikan juga nggak terlalu suka karena baunya gitu. Kenapa tuh kok nggak mau makan daging-dagingnya gitu? Apa diet kah atau apa? Apa ya? Pantangan kah atau gimana? Susuk tapi pantangan. Nggak suka baunya kali ya. Baunya kan untuk kaldu sapi kan kencang gitu. Kalian capek gak sih? Iya, aman. Iya, itu mungkin kaldunya, dan nggak tahu ya, so far ayam yang masih agak netral buatku sih gitu. Tapi dari masakan Kak Danila, Mas Bojo suka ngomong apa sih? Ya dia orang yang jujur gitu. Kalau misalkan oh ini agak asin, oh ini kurang bumbu, dia adalah orang yang ngomong gitu. Jadi bukan yang oh enak gitu. Tapi kalau dia bilang enak, ya udah dia suka, dan dia paling suka terong kecap. Nah kalau Mas Bojo suka makan daging? Dia makan apa aja sih sebenarnya. Cuman belakangan juga nggak tahu sih, aku kurang merhatiin dia makan apa ya. Cuman dia makan sih, dia makan semuanya. Cuman emang kalau aku masak karena aku nggak suka daging, jadi paling masak memang buat dia gitu. Oh tapi tetap bisa masak daging ya, walaupun nggak suka makan daging. Kak Danila nemuin kalau paling sulit itu masak apa sih? Paling sulit masak apa ya? Rendang kah? Masak ini kali, apa tuh namanya? Nasi goreng yang ada telurnya tuh. Setengah matang. Bukan, nasi goreng Jepang apa namanya? Omurice. Yang telurnya setengah matang itu bikin telurnya susah sih menurutku. Belum bisa se-perfect itulah. Kak Danila nggak belajar untuk kayak misalnya steak atau apa? Enggak sih, kalau steak itu kan jadi ngomongin masak deh. Tadi lu nanya gue pilih musik apa masak, ini ngomongin masak. Kalau steak itu biasanya kan dari kualitas dagingnya kan, kualitas daging dari cara motongnya, terus ternaknya kayak gimana, dan rata-rata mereka pakai bumbu yang lebih simple karena justru yang mau dinaikin itu kaldunya gitu, dan yang pasti itu nggak basah, dan aku juga kurang begitu suka steak jadi aku nggak mau ngulik terlalu banyak. Berarti kan ini kan berarti di balik Kak Danila yang jago bermusik berarti kan bisa masak juga nih, buktikan kepada orang-orang gitu. Ya sama kayak yang udah lah, maksudnya kayak orang-orang juga kayak kalau ngelihat gini gue juga bisa kok, kayak biasa aja gitu, tapi ya bisa masak. Tapi tipe Kak Danila itu maksudnya dari mungkin kan memang sudah public figure segala macam gitu ya. Tapi untuk makan nggak pernah cerewet ya, maksudnya simple aja gitu, suka yang simple atau yang gimana? Kalau makan sebetulnya lumayan cerewet sih, kayak kalau misalkan di luar aku memastikan ini, biasa kan kalau makanan di luar rata-rata cuman nasi sama lauknya, jarang gitu ada si sayur atau seratnya kan. Jadi pastikan kalau nyari makanan di luar yang nggak ada sayurnya, aku bikin sayur sendiri kayak gitu. Bikin sayur sendiri? Iya, maksudnya masak sayur sendiri, bikin sendiri. Bawa ke tempat makan? Iya. Wow. Karena kan kalau kayak online atau apa kan biasanya ayam geprek, apalah semua nggak ada sayurnya, paling cuma lalapan aja gitu. Tapi itu minor sih, maksudnya yang penting rasanya tuh keluar, kadang ada yang hambar gitu. Kalau rasanya keluar dan fresh, aku makan. Nah dari kesukaan masak itu lebih sering masak di rumah atau justru makan di luar? Lebih sering kayak makan di luar deh, karena kalau masak di rumah tuh gue males udahannya nyuci piring, terus beli sayurannya karena kan tiap hari, karena masih muda ya jadi mobile gitu, tiap hari kerja, kayaknya untuk bangun pagi nyiapin makanan gitu kalau aku pribadi nggak sempet, karena harus bersihin tai kucing lah segala macem, gue repot deh gue. Repotnya banyak ya Kak, banyak pekerjaan yang harus iya banyak, mending bersihin rumah dulu deh, makan gampang lah gitu. Nah, berarti tetap lebih banyak makan di luar ya, karena tuntutan kerja juga. Karena compact. Dah, oke.
Oke. Sip. Kak Daniel mau sedikit mau snapshot nih gaya Kak Danila nih mungkin sering ya sih Pak?